Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2. Kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, udah siap ya anak-anak ya? Karena kita akan belajar manfaat makanan bagi pertumbuhan dan perkembangan kita. Ya, kita membutuhkan makanan yang bergizi agar tumbuh kembang anak optimal, sehat secara fisik, mental, dan sosial. Komponen makanan yang dibutuhkan untuk anak usia 5-12 tahun yang dalam proses tumbuh kembang seperti kalian ya adalah kalsium. Makanan yang mengandung kalsium adalah susu, keju, yogurt, sayuran hijau, tahu. Kemudian folat. Makanan yang mengandung folat adalah sereal, roti, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Kemudian zat besi. Makanan yang mengandung zat besi adalah daging, hati, sereal, dan kacang-kacangan. Kemudian makanan yang mengandung lemak dan gula, yaitu mentega, gula, permen, dan es krim. Manfaat olahraga di masa tumbuh kembang anak. Olahraga merupakan aktivitas yang diperlukan oleh tubuh kalian, karena dengan olahraga tubuh kalian akan menjadi sehat dan bugar. Beberapa manfaat olahraga yaitu membantu memelihara kesehatan, baik untuk pertumbuhan, menumbuh kembangkan sifat sosial di kalangan masyarakat, dan juga menjaga kesehatan jantung kalian. Ya, oke. Sekarang kita akan belajar penjumlahan bilangan ribuan. Yang pertama, contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Sini ada bilangan 2453 ditambah 1122. Ingat, dalam penjumlahan dimulai dari angka yang paling akhir atau angka yang paling belakang. Perhatikan ya. 3 ditambah 2 sama dengan berapa anak-anak? Masih ingat tidak? Ya, yaitu 5 ya. Kemudian angka di depannya yaitu 5 ditambah 2 sama dengan 7. Angka di depannya yaitu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Yaitu angka di depannya lagi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3575. Perhatikan baik-baik contoh yang kedua. Di sini ada bilangan 3207 ditambah 4491. Ingat dari angka yang paling belakang yaitu 7 ditambah 1 sama dengan 8. 0 ditambah 9 sama dengan 9. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi hasilnya 7698. Paham ya anak-anak ya? Mudah kan? Oke, sekarang berikutnya. Perhatikan baik-baik ya, Ustazah akan menjelaskan. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Bagaimana ya? Perhatikan baik-baik ya. Sini contoh yang pertama ada bilangan 2683 ditambah 5604. Ingat dari angka yang paling belakang menjumlahkannya. Ya, sini kita perhatikan ada angka 3 sama 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 8 ditambah 0 sama dengan 8. 6 ditambah 6 sama dengan 12, tapi tidak ditulis angka 12, ditulis angka yang belakang dari angka 12 yaitu angka berapa? Angka 2. Satunya taruh di atas angka 2 ya. Jadi kemudian 1 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi hasilnya 8287. Perhatikan baik-baik lagi contoh yang kedua ini. Perhatikan ya. 3271 ditambah 4382. Ingat angka yang paling akhir atau angka yang paling belakang di jumlah, yaitu angka 1 dan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya. Berikutnya yang di depannya 7 ditambah 8 sama dengan 15. Tidak ditulis 15 tapi ditulis angka berapa anak-anak? Ya, angka yang belakangnya yaitu angka 5. Satunya ditaruh di atas 2 ya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian yang di depannya yaitu angka 3 sama 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Mudah kan anak-anak ya? Insya Allah kalau kalian banyak latihan dan banyak bertanya, insya Allah bisa ya.
Kemudian kita akan belajar di sini pengurangan bilangan ribuan. Masih ingat kan kalian bagaimana cara mengurangi bilangan? Untuk bilangan ribuan, untuk pengurangannya kita kerjakan dengan susun ke bawah. Satu angka di atas, satu bilangan di atas, bilangan lainnya di bawah. Perhatikan contoh yang pertama, yaitu contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. Yang pertama, bilangan 8.468 dikurang 3.155 sama dengan penjumlahan. Untuk pengurangan dikerjakan dari angka yang paling akhir atau angka yang paling belakang, ya. Sini kita lihat ada angka 8 sama 5. 8 dikurang 5 sama dengan 3, ya. Kemudian di depannya ada angka 6 sama 5. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Kemudian 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian 8 dikurang 3 sama dengan 5. Mudah ya anak-anak ya. Oke, sekarang perhatikan yang berikut ini. Contoh pengurangan dengan teknik meminjam. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, bilangan 3.760 dikurangi 1.146. Ingat dari angka yang paling belakang, yaitu angka 0 dikurang 6. 0 dikurang 6 bisa nggak ya? Tidak bisa. Kenapa? Karena 0 lebih kecil daripada 6. Terus caranya bagaimana? Caranya pinjam 1 dari angka yang di depannya, yaitu di sini ada angka 6. 0-nya jadi 10. 6-nya dicoret, dipinjam 1 jadi angka berapa? 5. Ya, sekarang kita perhatikan 10 dikurang 6 sama dengan 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Di depannya lagi 7 dikurang 1 sama dengan 6. Kemudian 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2614, ya. Sekarang perhatikan lagi contoh yang kedua, ya. Perhatikan baik-baik anak-anak. Ada bilangan 8.256 dikurangi 1.423. Perhatikan angka yang paling belakang, ada angka 6 sama 3. 6 dikurang 3 sama dengan 3, ya. Kemudian 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian 2 dikurang 4, bisa nggak? Tidak bisa, karena 2 lebih kecil dari 4. Ya, tidak bisa. Bagaimana caranya? Pinjam 1 dari angka di depannya, yaitu 8. Ya, yang 2-nya pinjam 1 jadi 12. 8 dipinjam 1 dicoret jadi berapa? 7. Ya. Sekarang perhatikan yang 12. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Kemudian 7 dikurang 1 sama dengan 6. Paham ya anak-anak ya? Jika kalian belum ngerti, kalian bisa tanya orang tua kalian atau kakak kalian atau ke ustazah kalian, boleh masing-masing. Ya, jangan lupa banyak latihan di rumah, ya, banyak bertanya juga, ya. Nah, terakhir, untuk mengetahui pemahaman kalian dalam mempelajari pelajaran ini, kerjakan tugas yang ada di buku tema 1, ya. Ini bukunya. Kerjakan halaman 81, 82, halaman 90, 91 dan 92. Uji kompetensi 2, ya. Oke. Sampai di sini Ustazah akhiri pelajaran ini. Ya, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.